Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang faktor dan kelipatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Menentukan FPB dua bilangan, cara yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Cara yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Cara yang ketiga dengan menggunakan tabel. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Misalkan, tentukan FPB dari 12 dan 16. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian, kita cari faktor dari 16. 1, 2, 4, 8, dan 16. Kita tentukan faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya yaitu bilangan yang berada di merupakan faktor 12 dan merupakan faktor 16, yaitu angka 1, kemudian 2, dan 4. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Lalu, bagaimana cara menentukan FPB-nya, Bu? Nah, ingat, FPB, faktor persekutuan terbesar. Dari faktor persekutuan yang sudah kita tentukan, kita cari yang paling besar. Faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, 4. Yang paling besar berarti angka, nah betul, angka 4. Jadi, faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan cara yang pertama? Apabila kalian sudah memahami, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan pohon faktor. Masih pada soal yang sama, tentukan FPB dari 12 dan 16. Nah, langkahnya adalah yang pertama, kita buat dulu pohon faktor masing-masing bilangan. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima masing-masing bilangan. Yang ketiga, baru kita tentukan FPB-nya. Menentukannya, kita cari angka yang sama, pangkat terkecil. Nah, perhatikan, 12. 12 bisa kita pecah menjadi berapa kali berapa? 12 kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, perhatikan, ada angka 2 dan angka 6. Angka 2 merupakan bilangan prima, sehingga di sini kita lingkari. Angka 6 bukan bilangan prima, sehingga kita pecah lagi. 6 itu berarti dibagi berapa kira-kira? Dibagi dengan bilangan prima. Masih bisakah dibagi dengan 2? 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Nah, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Perhatikan angka 2 dan angka 3. Angka 2 merupakan bilangan prima, sehingga kita lingkari. Nah, angka 3 merupakan bilangan prima, sehingga juga kita lingkari. Pohon faktor untuk bilangan 12
sudah selesai. Selanjutnya kita buat pohon faktor untuk bilangan 16. 16 dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Nah, 8. Bilangan 2, karena dia termasuk bilangan prima, jadi kita lingkari. Nah, bilangan 8 bukan prima, jadi kita bagi lagi dengan 2. 8 dibagi 2 berapa hasilnya? 4. Nah, bilangan 2 karena prima, kita lingkari. Bilangan 4, kita bagi lagi. Kita bagi dengan bilangan prima. Ingat, pembaginya adalah bilangan prima. 4 dibagi berapa? Dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, bilangan 2 merupakan prima, kita lingkari. 2 yang di sebelahnya juga prima, kita lingkari. Sehingga pohon faktor untuk bilangan 16 sudah selesai. Selanjutnya, kita tuliskan faktorisasi prima pada masing-masing bilangan. Faktorisasi prima dari 12 adalah, ingat, faktorisasi prima itu dituliskan dalam bentuk perkalian. Apabila ada angka yang sama, dituliskan dalam bentuk pangkat. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, karena bilangan 2 dituliskan 2 kali, jadi kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4, Bu? Coba perhatikan, angka 2-nya ada berapa banyaknya? Ada 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat kita tuliskan 2 pangkat 4. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan FPB-nya? Perhatikan, FPB ditentukan dicari angka yang sama. Perhatikan faktorisasi primanya. Kita cari angka yang sama. Angka berapakah yang sama? Nah, di atas ada 2 pangkat 2. Di bawah ada 2 pangkat 4. Nah, setelah kita temukan angka yang sama, kita cari pangkat terkecil. Yang atas 2 pangkat 2, yang bawah 2 pangkat 4. Jadi yang kita ambil adalah yang pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Perhatikan faktorisasi prima pada 12 dan 16. Di atas faktorisasi prima 12 ada angka 3. Di bawah faktorisasi prima 16 tidak ada angka 3, sehingga angka 3 tidak kita ikutkan sebagai FPB. Jadi yang diambil adalah angka yang sama pangkat terkecil. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami? Nah, kalau kalian sudah memahami, kita lanjutkan pada cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel. Masih dengan soal yang sama, tentukan FPB dari 12 dan 16. Penyelesaiannya, kita tuliskan dulu angkanya 12 dan 16. Kita buatkan garis seperti ini. Nah, kita bagi kedua angka tersebut dengan bilangan prima. 12 dan 16 kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, hasilnya berapa? 6. Kita tuliskan di bawahnya. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, perhatikan, kedua bilangan tersebut dapat dibagi dengan 2, sehingga kita berikan penghargaan pada bilangan 2, sehingga kita lingkari. Dengan cara kita lingkari seperti ini. Jika kedua-duanya dapat dibagi dengan 2. Selanjutnya,
6 dan 8. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 6 dan 8 dapat dibagi dengan 2, sehingga bilangan 2 kita beri penghargaan dengan cara dilingkari. Nah, selanjutnya 3 dan 4 kita bagi dengan berapa, Bu? Nah, masih ada bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Jadi, kita bagi dengan 2 dulu. 3 dibagi 2, berapa hasilnya? Tidak bisa, Bu, 3 bagi dengan 2, maka kita tuliskan angka 3 saja. 4 dibagi 2, hasilnya berapa? 2. Nah, perhatikan, bilangan 3 dan bilangan 4 ketika dibagi 2, ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan 2, sehingga tidak perlu kita lingkari. Oke, Bu Indah ulang. Jika ada angka yang tidak bisa dibagi dengan 2 atau bilangan prima yang lain, maka tidak kita lingkari. Oke, kita lanjutkan. 3 dan 2 kita bagi dengan berapa? Oh, masih bisa dibagi 2. 3 dibagi 2, Bu, tidak bisa. Berarti kita tuliskan angka 3. 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Nah, karena salah satu tidak bisa dibagi dengan 2, maka angka 2 tidak dilingkari. Selanjutnya, terakhir kita bagi dengan 3, karena yang bersisa hanya 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, angka 1 dibagi 3 bagaimana, Bu? Karena dia sudah habis sampai 1, kita tuliskan saja 1. Oke, bisa dipahami? Nah, menentukan FPB-nya bagaimana? Nah, menentukan FPB-nya adalah angka yang dilingkari. Jadi, FPB dari 12 dan 16 adalah yang dilingkari adalah angka 2 kali 2, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi, dengan cara tabel ini, yang dijadikan FPB adalah angka yang dilingkari. Masih ingat, angka yang dilingkari adalah angka yang kedua-duanya dapat dibagi dengan bilangan prima tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami baik dengan cara 1, cara 2, atau cara ketiga? Kalian boleh menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua, atau cara yang ketiga. Nah, anak-anak, itulah materi pembahasan matematika hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.